Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'abbuda wa syukra. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mahabbata wa tauqira. Amma ba'd. Yang saya muliakan Gurunda Ustadz Adi Khalifah hafizahullah, yang saya cintai saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang telah bergabung dalam aktivitas online pagi hari ini untuk bersama-sama memahami secara garis besar ya buku yang ada di hadapan kita. Ini seperti ini bukunya, dengan judul Karakter Mukmin Sejati. Karakter Mukmin Sejati. Ini adalah buku terjemahan. Penerjemahnya tak asing lagi bagi kita, yaitu Ustadz Aunur Rafiq Soleh Tamhid SCMA. Ya, telah banyak buku-buku yang beliau terjemahkan dan secara keilmuan memadai. Begitu juga secara bahasa juga enak dibaca, bahasa terjemahannya, karena penerjemah itu memerlukan, pertama, kalau yang bahasa Arab yang diterjemahkan perlu pemahaman tentang bahasa Arab. Yang kedua, perlu pemahaman tentang tema. Ya, umpamanya kalau saya walaupun bisa bahasa Arab, sudah menerjemahkan masalah kedokteran, angkat tangan, karena nanti ada istilah-istilah yang boleh jadi kalau kita terjemahkan secara tidak tepat. Yang ketiga, memahami bahasa yang digunakan untuk menerjemah. Ya. Kadang orang paham bahasa Arab akan tetapi bahasa Indonesianya tak bagus, ya, maka akhirnya tak nyaman itu dibaca. Ya, ini Ustaz Aunur Rafiq ini telah berpengalaman dalam penerjemahan ya sejak tahun ya 90-an itu beliau sudah mulai banyak buku-buku yang diterjemahkan, termasuk buku ada kalimat yang panjang itu teknik-teknik untuk apa namanya membagi menjadi beberapa penggalan, itu juga ada sendirinya. Dan subhanallah, ya semoga Allah memberikan keberkahan. Ini dari segi buku terjemahannya. Karakter Mukmin Sejati, buku terjemahan, penerjemahnya adalah Ustadz Aunur Rafiq Saleh Tamfir, dan penerbitnya adalah Robbani Press ya. Ini yang spesial menerjemahkan buku-buku yang menjadi rujukan dalam pembinaan, dalam dakwah, dalam aktivitas pembinaan umat. Ketika ada buku terjemahan, tentunya ada judul asli. Judul asli dari buku ini adalah Hadhihi akhlaquna hina nakunu mu'minin. Hadhihi akhlaquna, inilah akhlak kita, hina nakunu, ketika kita menjadi mukminin, orang-orang beriman, ya, hina mukminina haqqan, ya, ketika kita sebagai mukmin yang hak. Buku asli terdiri dari 457 halaman, paling tidak yang saya punya, ya. Kemudian buku terjemahan di sini ada 528 halaman, ya. Ya, tentunya buku terjemahan lebih tebal karena ada teks-teks yang harus dicantumkan dalam bentuk aslinya seperti hadis umpamanya, dan disertai dengan terjemahnya. Dan siapa penulis buku ini? Penulis buku ini adalah seorang peneliti, ya, seorang peneliti, seorang penulis, dan sekaligus seorang aktivis dakwah. Namanya Mahmud Muhammad Al-Khazandar, ya. Mahmud Muhammad Al-Khazandar. Ada yang membaca Al-Khizindar, ya, nggak ada masalah. Kita nggak ikut akikahnya dulu, ya. Ya, siapa beliau ini? Ya, siapa beliau atau penulis buku ini? Beliau ini peneliti, seorang penulis yang cukup produktif pula, dari keturunan Palestina.
Ya, beliau berasal dari Palestina, kelahiran 1952 di Suriah, ya, tepatnya di kota Jableh, ya, Suriah. Setelah keluarganya mengungsi dari Palestina pada tahun 1948. Ya, jadi keluarganya terusir dari Palestina, kemudian berada di Suriah, dan di sanalah beliau beliau lahir. Yatim setelah 5 tahun dari kelahirannya, ia menghafal Quran ya dari sejak usia mudanya, mempelajari ilmu bahasa Arab, kemudian mempelajari tentang ilmu syariah, aktif di Masjid Zain bin Thabit di Damaskus, ya. Beliau S1-nya di bahasa Arab, melanjut di Suriah sendiri, melanjutkan S2 pula di Punjab, ya, Punjab Pakistan. Juga bahasa Arab, kemudian melanjutkan S3 Mas Pakistan pula dengan universitas yang lain, hanya saja beliau tidak sempat menyelesaikan karena kesibukan beliau dalam interaksi dakwah, sehingga tidak terselesaikan untuk gelar S3-nya. Iya, di akhir-akhir hayatnya beliau pindah ke Qatar, ya. Beliau berdakwah di Qatar, menjadi guru di sana di sejumlah sekolahan, sampai kemudian beliau wafat itu pada tahun 2001, ya, pada tahun 2001, ya, di akhir tahun 2001, yaitu bulan Desember. Di antara ciri akhlak beliau ketika beliau menulis tentang buku akhlak, ciri akhlak beliau yang cukup dikenal adalah beliau itu orang yang menjaga lisannya. Nanti beliau tulis bagaimana akhlak dalam menjaga lisan. Beliau praktekkan. Kemudian beliau setia kepada sahabat-sahabatnya. Ini al-wafa, kesetiaan. Itu juga bagian dari akhlak dalam interaksi sosial. Ada juga bab membahas tentang akhlak dalam komunikasi sosial. Karena kita sebagai makhluk sosial yang mau tidak mau kita harus berinteraksi. Dan berinteraksi itu ada seninya, ada adabnya, ada akhlaknya. Sehingga keberadaan kita tidak menjadi gangguan pada orang lain. Kemudian selalu berusaha untuk mengingat jasa-jasa mereka, ya, termasuk juga memperhatikan kaum muslimin terutama di saat-saat yang sulit, ya. Buku yang ada di hadapan kita, jadi judulnya adalah Hadi Akhlaquna Hina Nakunu Mu'minina Haqqan. Ini boleh jadi terinspirasi dari ayat ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang hak. Beliau ada buku pula dengan judul At-Ta'amul Fikih Ikhtilaf. Kan ada fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf, ada Ustaz Aun juga menerjemahkan buku Syekh Yusuf Qardawi yang diberi judul dengan fikih ikhtilaf. Fikih perbedaan, seni berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda pendapat seperti apa. Di situ ada patokan-patokan akhlaknya, ada patokan-patokan fikriyahnya. Kemudian penulis buku ini juga menulis buku tentang fikih ikhtilaf, akan tetapi judulnya fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf artinya fikih persatuan. Ya, yang dalam fikih ikhtilaf atau fikih persatuan itu adalah di sana disebutkan tentang qawaid at-ta'amul ma'al mukhalifin bil insaf. Ya, fikih persatuan tentang kaidah berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda pendapat secara adil, ya, secara adil. Ikhwan dan akhwat sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai, ini sekilas tentang penulis buku ini. Jadi ibarat kita mau masuk rumah, kita minta izin, kita tahu tuan rumah, ya, dan tidak lupa kita mendoakan penulis buku ini tadi. Semoga Allah merahmati beliau dan memberi manfaat kepada kita melalui tulisan-tulisan beliau, terutama yang ada di hadapan kita ini. Kemudian buku ini bukanlah buku yang ditulis di balik meja sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan selesai, bukan. Ya, bukan buku yang ditulis dengan gaya itu, bukan. Melainkan buku ini berasal dari tulisan-tulisan beliau yang diterbitkan di satu majalah.
ya. Ya, berasal dari tulisan-tulisan beliau yang disebut yang disertakan dalam satu majalah ini setiap bulan. Ya. Ya, diterbitkan setiap bulan. Yang dengan demikian tentang akhlak yang beliau tuangkan di dalam majalah itu, walaupun hanya 1-2 halaman, tapi terbit setiap bulan. Ini didasarkan pada kebutuhan lapangan di medan dakwah, lapangan di medan masyarakat, lapangan di medan kehidupan sosial dengan segala hiruk pikuknya. Maka dengan kata lain, terbitnya makalah setiap bulan, walaupun dalam bentuk yang lebih singkat ya, setiap bulan itu bersama dengan deru dan gelombang ombang kehidupan, gelombang kehidupan. Nah, jadi dengan demikian materi-materi ini materi-materi yang hidup untuk merespon apa yang perlu diberikan bimbingan, apa yang perlu diarahkan, gitu. Datang bulan berikutnya ada persoalan apa? Ditulis lagi tentang akhlak yang perlu diindahkan bersama untuk menghadapinya. Kemudian bulan berikutnya dan begitulah seterusnya sampai kemudian berlangsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Ada masukan-masukan, permintaan-permintaan dari para pembaca agar kiranya buku ini diterbitkan dalam bentuk buku agar supaya bisa dinikmati secara lebih nyaman dengan tulisan-tulisan yang lebih utuh oleh kaum muslimin, oleh para pendidik, oleh para murabi, oleh para pemuda yang ingin membentuk dirinya sebagai pribadi-pribadi mukmin yang sejati dalam membangun peradaban dunia ini, bahkan dalam rangka untuk memimpin peradaban dunia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah adalah untuk memimpin peradaban dunia yang penuh rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kehadiran Islam untuk membentuk peradaban yang penuh rahmat ini menjadi dambaan dunia secara keseluruhan tanpa kecuali. Walaupun lisan masyarakat dunia tidak semuanya mengatakan itu secara lisan, secara verbal, tapi lisanu halihim, bahasa keadaan mereka menunjukkan itu. Maka subhanallah ada di hadapan kita buku ini, semoga bermanfaat. Kemudian ketika kemudian dari tulisan-tulisan yang dengan halaman yang sangat terbatas di majalah yang tidak sempat mencantumkan footnote secara lebih detail, maka ketika kemudian dituangkan dalam buku, maka kemudian ada tambahan-tambahan informasi, ada tambahan catatan, ada tambahan penjelasan agar supaya menjadi bacaan yang lebih enak. Ini tentang lahirnya buku ini. Sehingga dengan demikian, sebelum ia lahir sebagai buku, sebenarnya ia telah hidup bersama dengan denyut kehidupan masyarakat, ya, denyut nadi kehidupan masyarakat. Nah, ini kelebihan buku yang ditulis dalam rangka merespon peristiwa-peristiwa yang hidup di tengah masyarakat. Maka tidak mengherankan kalau buku ini juga terasa hidup ya di dalam interaksi kita dengannya, dan kita butuhkan memang di dalam kita menapaki jalan ini, jalan kehidupan ini, agar kita termasuk orang-orang yang bisa menikmatinya. Kemudian kepada siapa buku ini diperuntukkan? Beliau sampaikan itu di awal, di halaman masih di Muqaddimah, itu di awal-awal di Romawi 5 ya, kepada para kader ya yang perbuatannya menjadi terjemahan ucapannya. Jadi diharapkan kepada para kader yang ingin menerjemahkan ucapannya ke dalam bahasa akhlak, ya, akhlaknya mencerminkan ucapan, kesesuaian tindakan dengan ucapan, untuk mereka itulah buku ini ditulis. Kemudian yang kedua, untuk siapa? Untuk generasi muda yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh persoalan-persoalan jual beli ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda-pemuda yang fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kemudian juga kepada
para qanitat, wanita-wanita salihah yang taat, ya, taat pada Allah tentunya, dan taat kepada para suaminya dalam kebaikan, dan membangun generasi yang juga nanti taat kepada Allah, generasi yang dibanggakan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada mereka buku ini ditulis. Juga kepada siapa saja yang berusaha untuk mencapai masa depan yang lebih baik dengan izin Allah. Baik. Kemudian di sini pengantar penerbit menggarisbawahi buku-buku akhlak ini dibanding buku-buku pemikiran ini relatif lebih sedikit, ya, tidak sederas buku-buku pemikiran. Olehnya maka buku tentang akhlak diperlukan kehadirannya. Kemudian diharapkan buku ini oleh penerbit menjadi literasi, itu di bagian akhir, bisa menjadi literasi bagi yang ingin merubah akhlak masyarakat kita. Ya. Dan sampaikan selamat baca. Jadi kalau ini dijadikan sebagai kurikulum untuk pembinaan akhlak, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, ini buku yang tidak bertele-tele, ini buku yang simple, ini buku yang ringkas, akan tetapi secara materi padat dan cukup bisa difahami karena menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menggunakan bahasa yang muluk-muluk. Silakan bisa dilihat apa di antara karakteristik buku ini, ya. Disebutkan di situ di halaman 20 berapa ini? 29 ya. 29 dari pemukadimah. Ya, sehingga 29 Romawi. Ya, 29 Romawi. Ya. Disebutkan keistimewaan kajian ini. Keistimewaan buku ini. Yang pertama, menghimpun sekitar 1000 nas syariat seputar 50 akhlak atau lebih. Jadi dengan selesai membaca buku ini, kita telah membaca lebih dari 1000, apakah itu ayat maupun hadis. Berarti ini pengkayaan dalam takofah kita. Dan ini secara tidak terasa kita berangsur-angsur mewarnai pemikiran kita, hati kita dengan nilai-nilai yang tersebar menghiasi halaman-halaman buku ini. Ini yang pertama. Kemudian hanya mencantumkan hadis-hadis sahih atau hasan. Hadis-hadis sahih atau hasan. Sehingga dengan begitu bisa dijadikan sebagai sandaran. Kalau sekiranya ada hadis atau asar yang tidak disebutkan tentang tingkat kesahihannya dan dicari belum ada ulama yang menjelaskannya, maka setidaknya beliau cantumkan sumbernya di mana. Yang dengan begitu dia telah bertanggung jawab untuk menginformasikan bahwa ini dari kitab apa. Barangkali ada di antara pembaca yang bisa melacak lebih jauh dan mungkin ada di antara ulama yang sudah memberikan penilaian. Sehingga tanggung jawab secara keilmuan telah beliau tunaikan. Ciri yang ketiga, ringkas sehingga tidak membosankan. Ini yang membedakan dengan buku-buku tazkiyatun nafas atau buku-buku akhlak karya ulama-ulama lampau maupun ulama-ulama kontemporer. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang berbeda, seperti umpamanya Ihya Ulumuddin itu kitab yang disusun oleh Imam Ghazali, terdiri dari 4 jilid. Walaupun menurut Imam Ghazali ini kitab yang simple untuk ukuran umat waktu itu, ya, untuk ukuran waktu itu. Tapi bagi kita, itu berat 4 jilid, ya. Walaupun mudah dibawa, apalagi kalau sudah ditaruh di di HP, ya, tinggal baca jadi ibu. Nah, kemudian kalau kita baca tulisan Ibnul Qayyim juga umpamanya, itu tentang Madarijus Salikin, itu cukup panjang. Sehingga kemudian ada ulama-ulama berikutnya yang berusaha untuk meringkas. Ihya Ulumuddin diringkas menjadi Minhajul Qasidin. Diringkas pula menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Supaya apa? Lebih mudah untuk diakses.
dan dibaca oleh orang tidak harus membawa sampai 4 jilid. Begitu. Diringkas pula ada ringkasan pula yang namanya Mau'idhatul Mukminin. Ya, sebelumnya. Demikian pula dengan kitab. Nah, kemudian ada yang di antara ringkasan yang terbaru itu yang ditulis oleh Syekh Said Hawa, seorang ulama pula dari Suriah, dan banyak buku-buku tentang dakwah yang beliau tulis. Syekh Said Hawa meringkas Ihya Ulumuddin menjadi satu buku namanya buku Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs. Dan buku ini sudah diterjemahkan pula oleh Syekh Ustadz Amun ini. Diterbitkan pula oleh Rabbani dengan judul yang sama, Penyucian Jiwa. Tazkiyatun Nafs, Penyucian Jiwa. Dan ini buku lama yang subhanallah tapi tetap relevan. Nah, itu juga buku akhlak. Nah, buku ini yang di hadapan kita di antara keistimewaannya adalah simple, ya ringkas. Yang keempat, menyebutkan berbagai referensi yang menjadi sumber pengambilan nas atau takhrij hadis atau kutipan. Nah, ini amanah ilmiah, ya. Yang kelima, mengangkat tema-tema berdasarkan pengalaman praktis di dunia pergerakan dakwah sehingga terasa realistis dan kontekstual. Tadi sudah kita singgung, sederhana dan jelas. Dan ini perlu seni, perlu seni. Ya, tidak perlu yang namanya satu kajian itu semua ilmu orang yang menulis itu dituangkan semuanya. Nggak perlu begitu. Ya, tapi tuangkan sesuai yang dibutuhkan. Sesuai yang dibutuhkan. Nah, ini diantara tulisan-tulisan para penulis terdahulu itu seringkali ketika menulis tentang sesuatu, kemudian sarwah ilmiah, kekayaan keilmuan yang ada itu dituangkan sehingga panjang lebar sampai kemudian menyangkut sisi-sisi yang lain yang cukup luas, ya. Sehingga fokus kepada persoalan yang sedang dibahas itu menjadi apa namanya terganggu oleh jabaran-jabaran dalam bentuk yang begitu panjang lebar. Kemudian yang ketujuh, mencantumkan kesimpulan di bagian akhir setiap tema. Nah ini, subhanallah. Dan kesimpulannya ada bahasa Indonesia dan bahasa Arabnya. Ini asyik ini. Ini asyik ini. Ambil sebagai contoh umpamanya. Ini Al-Karam, halaman 499. Al-Karam. Nih. Ya, Al-Karam. Tentang kedermawanan. Karena kita di bulan Ramadan, ini sangat dianjurkan untuk meningkatkan sifat dermawan yang ada pada diri kita masing-masing. Mencontoh Rasul, mencontoh Allah tentunya sebelumnya, karena Allah melipat gandakan kebaikan dan pahala bagi orang yang beramal saleh di bulan Ramadan. Dan ini dicantumkan. Ini kesimpulan-kesimpulan dalam bahasa Arab, dan di sebelahnya terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Sehingga subhanallah, dengan begitu, secara berangsur-angsur, kita mulai akrab dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Sehingga sekiranya kita menyampaikan kepada audien melalui buku ini, bolehlah kita sebut umpamanya Ar-Rabit Bainal Karami wa Tadkhiyah. Diterjemahkan apa di sini? Kedermawanan dan pengorbanan saling terkait erat. Iya. Jadi orang yang siap berkorban hanya orang yang dermawan. Iya. Orang yang pelit sulit untuk diajak berkorban. Makanya perlu kedermawanan agar memiliki kesiapan untuk berkorban, ya, dalam rangka apa? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan uniknya, ketika orang berkorban, ya, semakin banyak pengorbanan untuk satu nilai. Orang berkorban untuk keimanannya, berkorban untuk keislamannya, berkorban untuk akhlak mulianya. Semakin orang berkorban dan semakin besar pengorbanannya, maka nilai itu makin kokoh dalam hatinya. Saya ulangi. Kalau orang berani berkorban untuk imannya dengan yang murah maupun yang mahal, maka iman itu akan kokoh dalam hati. Sehingga seberapa kokohnya iman di dalam hati sebanding dengan seberapa tingkat pengorbanan kita. Maka ketika Allah memerintahkan kita berkorban dengan harta dan jiwa kita, kembalinya kepada kita. Karena itu akan mengokohkan iman. Gitu. Jadi ini asyik ini. Ya, saya sendiri tertarik dengan gaya macam ini. Dan mendapatkan buku ini, masya Allah, klop. Ya. Dan
Sampai batas-batas tertentu. Nah, ini kalau di bulan Ramadan ini kan penyucian jiwa tentang akhlak, cakep ini, cakep. Tentang materi al-karam, ya, meningkatkan kedermawanan. Ambil dari buku ini umpamanya. Ya. Dan ikhwas sekalian, di samping kesimpulan di akhir yang dituliskan dalam bahasa Arab, ungkapan-ungkapan yang simpel, ada terjemahannya pula. Jadi ada kesimpulan bahasa Arab, kesimpulan terjemahan. Yang indah lagi, dan ini jarang, ada ini jarang. Ini keunikan buku ini. Indahnya adalah bahwa kesimpulan-kesimpulan itu ditulis dengan huruf tebal di apa namanya, di badan teks, Badan teks itu maksudnya di halaman ini. Sebagai contoh di sini, saya bacakan acak saja. Kikir dan tidak mau berjuang, kemudian setelah itu membangun mimpi-mimpi besar dan angan-angan kosong, itulah penyebab kehancuran dunia. Nah, ini untuk apa? Menjelaskan bahwa apa? Ini bahwa sifat kikir minal mubiqat wal muhlikat fid dunya wal akhirah. Kikir itu termasuk hal-hal yang bisa merusak, termasuk jajaran keburukan-keburukan, sifat-sifat buruk yang merusak dunia dan akhirat seseorang. Jadi begitu. Jadi kesimpulan ini ada di tengah-tengah bacaan. Ada di tengah-tengah bacaan. Kita baca satu paragraf baru, kemudian berakhir dengan apa namanya, dimulainya paragraf berikutnya yang umumnya paling setengah halaman. Ini contoh. Ini sudah ada dua tema ini dalam satu halaman, sudah ada dua tema. Sudah ada tema memperhatikan kehidupan Rasulullah sehari-hari dapat menumbuhkan nilai-nilai kedermawanan. Jadi bagaimana interaksi dengan hadis-hadis Nabi, dengan sejarah Nabi membuat kita lebih dermawan. Terus sifat kikir disebutkan bersama dengan sifat pengecut. Karena ini kan kesimpulan bahwa sifat kikir dan pengecut, artinya penakut, itu 11-12. 11-12. Maksudnya gimana? Berkaitan erat. Karena sifat kikir itu kaitannya dengan harta, terutama. Tidak mau mengorbankan hartanya untuk membantu orang, untuk perjuangan, kikir. Sedangkan pengecut, orang yang penakut itu kikir terhadap jiwanya, dirinya. Tidak mau berkorban dengan tenaganya, tidak mau berkorban dengan jiwanya, maka ingin keselamatan dirinya, tidak terkena ini dan itu, maka jadilah pengecut. Dan orang pengecut dan penakut itu mati sebelum mati. Telah mengubur kakinya sebelum ia terkubur. Maka nikmatilah hidup ini dengan cara dermawan. Ya, saya baca di sini orang dermawan itu ada satu hadis, itu halaman berapa ini? 494 ya. As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Ya, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Satu. Dan dekat dengan Allah itu syai'un jiddan, sesuatu banget gitu ya. Kemudian qaribun minan nas, dekat dengan manusia, sama orang nyaman. Kalau hubungan dengan Allah nyaman, hati tenang, lapang. Kalau hubungan dengan orang enak, interaksi juga nyaman. Dunia itu surga itu. Jadi kalau dekat dengan Allah, hati tentram. Dekat dengan orang, hati juga nyaman. Karena kita ketemu siapapun enak. Gitu ya. Qaribun minal jannah, subhanallah. Dekat dengan surga. Apa yang kita harapkan kalau bukan surga nanti di akhirat? Sebaliknya, ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat surga, jauh dari neraka. Ini dermawan. Terus, wal bakhilu, orang yang medit, kitit-kitit, pelit. Apalagi bakhil. Wal bakhil, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ini di mana ini? Sedang kikir jauh dari Allah. Ba'idun minallah. Di sini sekaligus saya ingin memberikan koreksi. Untuk halaman ini ada teks Arabnya yang jatuh ini. Nggak tahu jatuh di percetakan ini. Harusnya ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ya, ba'idun minal jannah.
Yang ba'idum minallahnya di sini tak tampak di sini. Tak disebutkan. Nah, ini nanti koreksi untuk cetakan berikutnya, atau boleh jadi nanti apa namanya, koreksi, ada catatan gitu bahwa di halaman sekian terdapat kekurangan kata bla gitu. Walaupun terjemahnya utuh. Orang yang bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari orang. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Dekat sama apa? Qaribun minan nar, dekat sama neraka. Ya kalau orang jauh dari Allah, gersang di hati. Gimana akan tentram? Wong tentramnya hati dengan Allah kok. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikrullah hati menjadi tentram. Gitu. Kalau jauh dengan orang nggak nyaman pula. Kenapa orang bakhil jauh dari orang? Karena takut dimintain. Kenapa orang nggak mau deket sama dia? Habis ngapain deket sama dia? Nggak ada manfaatnya. Capek doang, omong doang, kayak gitu. Maka jauh dari Allah, jauh dari orang, dijauhi orang. Nggak suka orang itu sama yang pelik, nggak suka. Iya, itu. Jauh dari surga, jauh dari surga. Gimana mau surga? Sedekah kan nggak pernah. Nah, gitu. Dekat dari neraka. Nah, ini, gitu. Sampai disebutkan wala jahilun sakhiyun, orang jahil, orang bodoh yang dermawan, ahabbu ilallahi ta'ala min abidin bakhil, lebih disukai Allah dibanding orang yang tukang ibadah, ahli ibadah tapi kikir. Subhanallah. Jadi ketika membahas tentang bakhil, tentang apa sifat kikir, di sini ada berapa poin? Ada 17 kesimpulan-kesimpulan kecil yang membentuk apa namanya? Eh, apa? Kedalaman makna tentang arti kedermawanan. Begitu juga dengan tema-tema yang lain. Di sini ada dikelompokkan menjadi 9, ya. Dikelompokkan menjadi 9 tema besar. Yang pertama, tema tentang akhlak dalam jihad. Ini penting, ya. Kemudian di sini ada beberapa pasal, ya, beberapa materi. Kemudian yang kedua, akhlak dalam dakwah. Ya, akhlak dalam dakwah. Jadi jihad maupun dakwah tujuannya sama, yaitu mengajak orang ibadah kepada Allah, ya, begitu, dan mengajak orang untuk berlaku adil, menjadi rahmat bagi sesama. Yang ketiga, akhlak ukhuwah. Nah, bagaimana kita dengan saudara kita? Karena beliau merasakan pahit getirnya di lapangan tentang antara orang-orang yang mengaku dirinya berdakwah, akan tetapi yang dilakukan adalah caci maki terhadap orang-orang yang sebenarnya juga berdakwah di jalan Allah. Seolah-olah semuanya itu tak ada yang benar dan dia hanya sendiri benar, dan kemana-mana ia menjatuhkan si fulan. Tidak terlepas juga ulama-ulama terdahulu yang jasanya tak diragukan. Keempat, akhlak kepemimpinan. Nah, ya, jadi pemimpin baca akhlak ini. Akhlak rabbaniyah. Akhlak rabbaniyah. Ya, artinya rob sentris. Bagaimana orang yang menjadi tujuan utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini akhlaknya. Ini akhlaknya. Jadi ada ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar. Jadi bagaimana seperti rahib-rahib di waktu malam. Itu akhlak dengan Allah. Kemudian akhlak di ranah perasaan. Sampai perasaan itu ada akhlaknya. Husnudzon itu perasaan. Tawakal itu ada perasaan. Ikhlas, malu, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, akhlak dalam mengendalikan perilaku. Jadi perasaan, perilaku. Terus apa lagi? Akhlak yang kedelapan, akhlak dalam mengendalikan lidah. Lidah, perasaan, lidah, perilaku. Kemudian perilaku dalam dakwah, perilaku dalam ukhuwah, perilaku dalam kepemimpinan, ya. Apalagi perilaku dalam jihad, masya Allah. Dan yang terakhir, akhlak ke-9, akhlak dalam interaksi sosial. Nah, ini penting. Kalau ukhuwah itu interaksi kaum muslimin, interaksi sosial ini lebih luas. Ya, di situ ada akhlak-akhlak pokok dalam interaksi sosial. Apakah interaksi sosial dengan lingkup yang kecil, dengan keluarga kita, anggota keluarga, dengan tetangga, maupun dengan lingkup yang lebih luas. Nah, ini
paparan secara singkat ya tentang buku yang ada di hadapan kita. Masya Allah, ini karakter mukmin sejati. Jadi judul terjemahan dalam bahasa Indonesia, karakter mukmin sejati, pendidikan karakter berbasis Al-Quran, sunnah Nabi, dan kehidupan generasi salaf yang soleh. Materi tarbiyah akhlakiyah dilengkapi dengan rosmul bayan atau diagram. Masya Allah. Ini kalau dalam bahasa Jermannya, bahasa cecer kaumnya, lengkap lengkip. Ya, lengkap lengkip. Ya. Khair, Masya Allah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz Nur Karim. Satu ulasan ya tentang buku yang saya pikir para murabi dan murabia ini baiknya memiliki kitab ini. Nah memang kitab tentang masalah akhlak ini rasa-rasanya masih kurang ya untuk dijadikan sebagai bahan bacaan. Selama ini saya melihatnya lebih kepada fikroh ya pemikiran ya, sehingga akhirnya di lapangan tuh terjadi apa ya semacam split begitu ya, dari segi fikroh kita luar biasa cemerlang, namun dari segi muamalah dengan masyarakat ini terjadi apa namanya ada jurang ya. Dari sini hingga bisa jadi sampai hari ini pun ya mungkin dakwah kita ini masih dianggap eksklusif gitu ya untuk golongannya, dan ini saya pikir bukan suatu hal yang baik ya untuk perkembangan dakwah ke depannya. Ya, maka buku ini ya saya pikir itu suatu hal yang harusnya memang kita miliki. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, mungkin di antara teman-teman ikhwafillah di sini ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Arwani Amin, ya saya persilakan ya, langsung saja dibuka ininya apa namanya voice-nya. Jadi langsung saja, monggo silakan ya para ikhwas sekalian. Mic-nya monggo bisa dibuka. Ini belum ada nih Ustaz. Ya, kalau belum ada sedikit saya tambahkan. Dalam teks bahasa Arabnya, ini juga ada buku audio. Ada buku audionya. Subhanallah. Jadi kalau dalam teks bahasa Arab itu ada video yang diunggah di YouTube. Video itu membaca buku. Jadi membaca buku. Makanya saya juga memanfaatkan teknologi itu ketika saya dalam kondisi tertentu sambil jalan ke sana kemari ingin tetap bisa mengambil manfaat, maka saya klik ya video tersebut yang menjelaskan dari sejak awal mengapa buku ini ditulis, perkembangannya seperti apa. Tinggal dengerin. Oh, tahu-tahu mukadimah semuanya selesai, keistimewaannya semuanya selesai. Tapi dalam bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Indonesia, ini bagian antum semuanya, bagian kita nih. Silahkan coba kalau mamanya dari berapa orang ini? Dari 40 orang atau 35 orang. Masing-masing mengambil bagian. Satu tema saja. Sudah ada 35 video atau 35 audio ya membaca buku yang didengarkan orang membawa manfaat. Yang boleh jadi orang tidak sempat membaca walaupun sudah beli bukunya belum sempat baca, tapi mendengar, dengan mendengar itu suatu ketika ingin memahami lebih ini, oh iya ada di halaman ini, saya buka. Dan itu akan sangat membantu. Barakallahu. Baik Ustadz, ini di chat ada pertanyaan dari Ibu Nur ya. Ustadz, saling melengkapi dengan buku hambatan dakwah kah? Ya, bedanya gimana? Ya, jadi kita pernah membahas tentang hambatan-hambatan dakwah itu beberapa saat yang silam. Monggo Ustadz mungkin ada pendapatnya, silakan Ustadz. Ya, pertama buku terjemahan banyak ya. Yang ditulis siapa? Buku hambatan dakwah, Bu? Sebentar.
Saya khawatir mengomentari buku yang lain, tapi yang dimasukkan bukan itu. Itu Syarqawi, Ustaz. Eh? Syekh Syarqawi. Syarqawi, hambatan dakwah. Iya, hambatan-hambatan dakwah. Hambatan dakwah. Wah, saya belum bisa memberikan informasi tentang buku hambatan dakwah. Saya khawatir belum cukup membaca itu. Tapi ada buku, bukan terjemahan dari fi afaqi, bukan afat ala tariq, bukan ya? Bukan, Ustaz. Ini Nah, Syekh Syarqawi ini bukan. eh, baru, Ustaz, ya. Jadi ulama masih Ah, muda ya. Yang itu juga sering ditampilkan di dalam chatnya Ustaz Aun itu. oh begitu. Belum. Allah. Saya belum bisa memberikan komentar. Belum membaca, baru sepintas-sepintas saja. Iya. Jadi buku ini terkait dengan masalah akhlakiyah ya Ustaz ya. Yang saya pikir memang ini perlu ya kita terus melakukan upaya untuk internalisasi masalah akhlak ini, karena kalau kita lihat dalam sejarahnya itu kan pada masa Rasulullah atau setelah itu orang-orang yang masuk Islam itu lebih banyak melihat kepada akhlak ya, tidak kepada dakwah itu sendiri. Jadi antara kaul dengan fi'al itu terjadi yang selaras ya, sehingga itu menjadi daya tarik ya bagi orang di luar Islam untuk masuk Islam. Nah ini dalam kondisi kita sekarang ini kan eh, apa ya, semacam ada eh, pemisahan gitu Ustaz. Kalau dari segi fikroh bagus, tapi dari segi akhlak ya ini sangat jauh, sehingga akhirnya bukannya masyarakat itu mendekat dengan dakwah ya, tapi justru menjauh Ustaz. Saya pikir Ustaz ada advice ya untuk memperbaiki kondisi ini Ustaz. Monggo Ustaz. Iya. Sebentar, saya lagi jawab chat ini. Iya. Baik, ya, ada yang bertanya tentang link audio yang dalam bahasa Arab. Saya sudah sertakan linknya di situ di obrolan, di chat. Silakan bisa diakses. Yang itu dalam bahasa Arab. Yang dalam bahasa Indonesia nunggu antum nanti yang nulis, yang apa, yang menyuarakan. Baca buku ini, kemudian disebut ada di halaman sekian sampai sekian. Masya Allah, masya Allah. Jadi ngajak orang dengar dan ngajak orang juga membaca. Kemudian akhlak itu diantara cirinya dengan baca buku kemudian langsung akhlaknya baik, nggak begitu. Nggak begitu. Ciri akhlak itu adalah dalam membentuknya itu perlu muayasyah dan perlu kedua. Apa artinya muayasyah? Artinya dalam membentuk akhlak itu perlu pembiasaan, perlu praktek, ya perlu praktek. Ya, waman yatasabbar yusabbirhullah. Begitu, itu hadisnya. Wa may yatasabbar, siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirhullah, maka Allah jadikan ia sabar. Jadi tidak otomatis sabar itu membaca tentang sabar langsung sabar. Enggak begitu, enggak. Ya, tapi proses muayasyah. Ya, begitu provokasi orang apa dihina umpamanya atau ada kata-kata yang enggak enak terhadapnya, menyinggung, saya maafin, tapi sambil genggam ini, maafin, mulutnya juga sambil masih awal. Nanti begitu lagi, ya saya maafin, sudah agak kendor, lama-lama nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah dilihat, nggak baik, kayak gitu. Nah, jadi sabar itu berproses, nggak bisa ini. Dan yang kedua, di samping pengamalan langsung dan mengetahui tentang keutamaan satu akhlak, juga perlu keteladanan, perlu contoh. Ya, dan contoh itu lebih fasih ya daripada 1.000 kata. 1.000 kata. Maka kemuliaan akhlak itu memerlukan contoh, memerlukan muayasyah, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dan sudah barang tentu perlu pemahaman. Nah, buku ini membantu aspek pemahaman. Sebab kalau orang ingin akhlak baik, pemahamannya menyimpang, itu nanti kerancuan di bidang akhlak terjadinya. Maka diberikan apa namanya, batasan-batasan ya akhlak ya, dalam Islam itu akhlak yang komprehensi, akhlak yang seimbang. Kalau orang menonjol di akhlak tertentu
memperhatikan itu saja dan mengabaikan yang lain, itu tandanya dia tidak seimbang. Tidak seimbang. Makanya subhanallah, walaupun orang mungkin punya nilai plus di satu sisi, bukan berarti kemudian mengabaikan yang lain-lain. Jadi ini mutakamilah, itu diantara ciri-ciri akhlak dalam Islam. Dan itu disebutkan di sini. Ya, disebutkan di sini halaman berapa? Karakteristik tarbiyah akhlaknya dalam Islam. Mendidik akhlak itu bagaimana? Itu yang tadi ditanyakan. Jawabannya di sini. Halaman 13 Romawi, ya, sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 19 Romawi, 13 sampai 19. Itu karakteristik tarbiyah akhlaknya dalam Islam. Membina akhlak, menempa akhlak, ini karakternya. Ya, ini wataknya. Gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan kul watruk. Sampaikan, habis itu masa bodoh. Itu seperti orang nanam, habis nanam masa bodoh itu. Tumbuh apa enggak begitu. Tapi terus diri ayah dijaga, dipupuk, dijaga, begitu sampai akhirnya menjadi pohon yang tegak. Kalau dia sudah tegak pohon itu, ya, kita bermanfaat juga bagi kita bisa berteduh di bawahnya. Gitu sih, barakallahu fikum. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan atau kita lanjut dalam diskusi ini. Monggo silahkan. Nah, ini Ustaz ada WA aku chat Ustaz. Oh ya? Ini tentang split personality ya Ustaz. Terus terang kadang membumikan nilai-nilai akhlak itu luar biasa perjuangannya. Butuh ilmu yang bisa diaplikasikan. Cari keluar di sekitar tidak mudah. Berdoa terus, istighfar terus berlatih. Dari Ya. Nur. Udah, di dalam pertanyaan ada jawaban sudah itu. Udah benar itu. Benar, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Jadi untuk membangun personality yang padu ya, yang utuh ya, bukan yang split terpecah-pecah. Makanya kunu rabbaniyin. Jadilah kamu orang-orang yang rabbani, bukan Ramadhaniyin, orang-orang yang Ramadan sentris. Ya. Ramadan baik, keluar dari Ramadan kayak setan, jangan sampai kan gitu. Nah, kita berusaha ya di Ramadan, ya berusaha berbuat baik di bulan Syawal. Semoga kita tetap bisa mempertahankan kebaikan itu, walaupun secara kuantitas mungkin tak sama, kan memang Ramadan spesial. Tapi secara kualitas bisa kita tetap jaga. Jadi benar ada doa. Dan doa itu bukan yang terakhir, itu yang pertama. Doa itu yang pertama. Iya, ini kadang orang, ya saya hanya bisa dulu. Bukan saya hanya bisa, doa itu penting, ibadah itu. Menunjukkan bahwa segala upaya kita itu gak ada artinya kalau nggak ditolong oleh Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah. Makanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami ibadah ya Allah, kepadamulah kami mohon pertolongan. La haula wa la quwata illa billah. Jadi kunci utama adalah minta tolong kepada Allah, ya. Makanya ada doa-doa kan, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Kita baca itu. Ya Allah, jadikan kami mencintai iman, jadikan iman itu indah di hati kami. Dan buatlah kami ini benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadikan kami termasuk orang-orang yang terbimbing hidayah minar rasyidin. Berdoa. Jadi ada doa, dan itu yang pertama, kita minta pertolongan Allah. Kemudian ada pemahaman, ya, secara kognitif, pemahaman. Ada perasaan pula, ikhlas, kita ingin berusaha dengan sungguh-sungguh, sehingga ada semangat. Karena yang namanya akhlak itu mulainya dari sini. Ya, bukan hanya sakitnya di sini kata orang, ya, mulainya dari sini, ya. Dari sini, dari kerentak, dari lintasan. Ada lintasan kebaikan, alhamdulillah. Kembangkan. Lintasan kebaikan itu tumbuh kembangkan sampai akhirnya menjadi keinginan. Setelah tumbuh menjadi keinginan, kembangkan lagi sampai menjadi tekad. Ya. Setelah menjadi tekad, tumbuh kembangkan lagi sampai menjadi perbuatan. Tekad melahirkan perbuatan. Setelah lahir perbuatan satu kali, ulangi 2 kali.
Karena kemarin bisa, berarti terbukti berdasarkan experience bisa. Berarti sekarang bisa dong, kemarin aja bisa. Iya, ulangi 2 kali. Setelah 2 kali, ulangi lagi 3 kali. Dengan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Dengan kebiasaan menjadi watak, menjadi karakter, menjadi akhlak. Jadi membantu akhlak itu proses. Yang tadi kita sampaikan, muayasyah. Jadi ada pemahaman, ada muayasyah, ada doa kepada Allah, ada kedua. Dan ada pentahapan. Pentahapan. Ini ingat ini, tolong ingat ini. Ada tadarruj, gradual. Orang kadang-kadang menginginkan baru saja dia taubat, langsung disuruh blok 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 blok. Kayak orang yang sudah apa namanya lakukan tazkiyatun nafs berpuluh tahun. Enggak. Ajaklah dia untuk berakhlak sesuai dengan pentahapannya. Realistis. Kadzalika kuntum min qabl. Dulu kamu juga begitu kok. Bahasanya kan itu. Dulu kamu juga begitu. Ingat dulu kita awal-awal seperti apa. Ya kurang lebihnya dia seperti itu. Maka jangan berpikir dari sampai di mana kita sekarang, tapi berpikirlah dari sampai mana dia. Mulai dari mana dia. Maka kita bantu, pegang tangannya. Yuk. Gitu. Baik, Masya Allah, Ustadz Arwani Amin, luar biasa. Eh, jadi memang masalah akhlak ini akhirnya menjadi mutiara ya di lapangan, Ustadz. Jadi sejauh mana fikroh bagusnya ya, kemudian juga mungkin kegiatan-kegiatan luar biasa, tapi pada akhirnya ya masyarakat Sya'biyah itu akan melihat akhlak kita. Nah, cuma masalahnya kan kita ini tidak lahir ya dari sebuah bi'ah tarbawiyah yang sejak awal begitu Ustaz. Ya rata-rata kita ini kan bertemu dengan dakwah, dengan Islam, dengan tarbiyah ini di tengah jalan gitu Ustaz. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah menjadi katakanlah ya dai atau kader ini ya apa namanya asar ya sisa-sisa masa dahulu itu masih kadang-kadang muncul Ustaz. Ya ini yang akhirnya mungkin bisa saja itu akan menjadi apa namanya penghambat ya bagi kemajuan dakwah. Nah, mungkin Ustadz mungkin bisa jelaskanlah ya bagaimana menghilangkan katakanlah karat-karat atau sisa-sisa masa silam Ustadz, daripada ikhwah ya atau kita dalam diri kita ini Ustadz. Karena itu tetap masih ada ya. Kita tidak lahir dari bi'ah yang solihah sejak awal Ustadz. Allah Ustadz. Monggo Ustadz Afan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Karat kita juga masih banyak. Gimana nih? Masya Allah. Orang sakit ngasih obat orang sakit juga. Ini gimana ini? Masya Allah. La Paling hawla wa la pijit-pijitan Ustadz. quwata la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, jadi ibadah itu sendiri kan membersihkan ya. Ibadah sendiri itu membersihkan. Ya, sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah engkau bersihkan mereka dengannya dan engkau sucikan mereka. Apalagi puasa membersihkan pula la'allakum tattaqun. Karena orang yang puasa fala yarfud fala wala yafsuk wala yaskhab. Ya, jangan berkata rafath, jangan berkata gaduh, jangan membuat gaduh. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau dicaci orang atau diajak berantem, faliyaqul inni sha'im, maka katakan padanya saya sedang puasa. Gitu. Nah, itu kan puasa itu melatih ya, membersihkan lisan pula, membersihkan hati dari riya, dari ini. Jadi ibadah-ibadah semuanya itu bermuara membersihkan. Semua ibadah tanpa kecuali. Termasuk kita bersedekah, berinfak, membantu orang. Derma itu lebih luas dari sekedar infak. Dari infak bukan sekedar ya. Infak, sedekah, zakat itu luar biasa. Nah, derma lebih dari itu. Bukan hanya di situ saja. Tapi ada orang perlu bantuan ini, dia tetap mau membantu. Itu namanya derma. Disebut itu apakah zakat wajib? Enggak. Itu membantu. Boleh jadi berupa hadiah maupun yang lain. Jadi ibadah-ibadah itu sendiri yang kita lakukan itu adalah proses tazkiyah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah frekuensi tobat kita tingkatkan. Frekuensi tobat kita tingkatkan.
dengan 3 dimensinya itu. Dimensi waktu lalu dengan penyesalan, dimensi waktu sekarang dengan meninggalkan, dimensi waktu yang akan datang dengan bertekad untuk tidak mengulangi. Berarti kan di sini mengurangi tingkat kekotoran di dalam hati. Makanya Rasul mengajarkan untuk apa namanya taubat itu dalam sehari berapa? 100 kali. Istighfar, taubat sehari 100 kali. Itu kan membersihkan. Membersihkan. Kalau subhanallah tasbih itu menghiasi. Menghiasi. Kalau istighfar membersihkan. Nah, terus lebih bagus mana? Menghiasi atau membersihkan? Ya, kalau mau menghiasi kan harus bersih dulu, gitu ya. Jadi tasbih, ya, menghiasi. Sebab kalau kita nempel apa di tembok, temboknya penuh debu, ngelotok itu nanti, ngelotok. Ya, sehingga perlu dibersihkan dulu. Begitu juga pakai bedak, dibersihkan dulu supaya nggak cemong-cemong kayak doel-doel ya, ondel-ondel, gitu. Jadi eh, apa amal-amal ibadah kita itu juga proses tazkiyah dan secara khusus adalah taubat harian dan istighfar harian pula. Pastikan dalam checklist kita setiap hari ada checklist kita sudah istighfar dan taubat 100 kali. Usahakan itu. Sebelum tidur checklist. Oh belum, ya udah. Sempatkan mungkin waktu 2 menit. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baca subhanallah wa bihamdi. Siapa yang baca subhanallah bihamdi, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, maka diampunkan dosanya. Walaupun seperti untuk esegoro, seperti apa? Buih yang ada di lautan. Diampunkan oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari. Subhanallah. Ini jadi bacaan-bacaan zikir, bacaan itu tuh melembutkan hati dan sekaligus membuat hati ini makin dekat sama Allah. Kalau hati makin dekat sama Allah, insya Allah makin jauh dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah Ustaz Karim. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi dari ikhwah dan akhwat sekalian, maka kita akhiri ya sampai di sini dulu untuk kajian kita tentang buku karakter mukmin sejati. Ya. Mudah-mudahan ini banyak memberikan manfaat bagi kita. Wabil khusus untuk Ustadz kita Kiai Haji Arwani Amin. Semoga Allah panjangkan umurnya ya dalam kesalehan dan ketakwaan dan kita selalu mendapatkan manfaat dari dan keberkahan dari ilmu beliau. Ya, insya Allah ya, kita akhiri dengan sama-sama kita minta doa kepada Kiai Haji Arwani Amin ya. Tafadhol Ustaz. Tafadhol. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين اللهم أحسن أخلاقنا اللهم أحسن أخلاقنا اللهم أحسن أخلاقنا اللهم كما حسنت خلق اللهم كما حسنت خلقنا فأحسن خلقنا يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ustaz Kiai Amin atas ya ilmunya. Mudah-mudahan sekali lagi beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT ya diberkahi hidupnya dan kita banyak mendapatkan ilmu dan keberkahan dari beliau. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, Masya Allah. Baik, mohon maaf.